Saya akan jelaskan pengukuran variabel. Variabel itu bagaimana sih cara kita mengukurnya? Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengukur objek. Contohnya misalnya perusahaan. Kita nggak bisa mengukur perusahaan. Tetapi kita bisa mengukur karakteristik atau atribut objek. Misalnya efektivitas sebuah perusahaan gitu ya. Organizational effectiveness of company itu bisa kita ukur. Nah, semakin abstrak dan semakin subjektif suatu atribut, maka semakin susah kita mengukurnya. Kita nggak bisa tanya gitu ya tiba-tiba seberapa efektif organisasi Anda. Nah, itu kita nggak bisa. Bagaimana kita mengukurnya seberapa efektif tuh organisasi Anda? Nggak ada ukurannya. Itulah yang disebut dengan sifat abstrak sebuah variabel. Maka dari itu kita melakukan yang namanya operasionalisasi. Kita membuat sebuah definisi operasional. Yaitu kita mereduksi konsep yang abstrak itu supaya menjadi sesuatu yang tampak dan bisa diukur. Ini sebagai contoh, kita misalnya mau mengoperasionalisasi konsep achievement motivation. Konsepnya ya, achievement motivation. Itu kan kita nggak bisa ukur tuh. Bagaimana kita mau mengukur motivasi? Ya. Maka caranya adalah konsep ini kita turunkan menjadi dimensi-dimensi. Nah, ini ada 5 dimensi. Ya. Ada driven by work. Gitu. Jadi orang yang memiliki high achievement motivation, itu dia memiliki ciri-cirinya, memiliki dorongan kuat untuk bekerja dan mencapai hasil nyata. Mereka seringkali itu terpacu oleh pekerjaan itu sendiri, bukan berdasarkan imbalan misalnya gitu. Nah, karena berorientasi pada prestasi, mereka jarang merasa nyaman untuk bersantai terlalu lama. Jadi waktu luang yang berlebihan itu membuat mereka gelisah. Mereka juga cenderung lebih suka bekerja secara mandiri. Hal ini bukan karena mereka tidak mampu bekerja sama, tapi karena mereka ingin memegang kendali penuh atas hasil kerja mereka. Selain itu, individu dengan high achievement motivation ini lebih menyukai tantangan dibandingkan tugas-tugas yang sifatnya mudah dan rutin. Mereka itu mencari pekerjaan yang menuntut kemampuan dan usaha lebih. Gitu, karena itulah tantangan itu memberi kesempatan kepada mereka untuk membuktikan kompetensi mereka. Lalu ada ciri lain yang menonjol. Mereka memiliki keinginan kuat untuk memperoleh umpan balik atau feedback. Gitu. Baik dari atasan, rekan kerja, atau bawahan. Itu dimensi. Nah, dimensi ini masih belum bisa diukur nih, masih susah mengukurnya. Kita turunkan lagi menjadi elemen-elemen. Nah, ini contoh aja. Elemen-elemennya ada ini. Orang yang driven, misalnya tadi salah satu dimensinya kan driven by work ya. Nah, orang yang driven by work, orang itu akan selalu berada dalam suasana kerja. Hampir sepanjang waktu dia memikirkan atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Lalu dia enggan mengambil waktu libur atau cuti. Dia juga tetap teguh dan gigih meskipun menghadapi hambatan. Itu ciri-ciri orang yang driven by work. Nah, kalau di bagan seperti ini. Ya. Nah, ada konsep achievement motivation diturunkan menjadi dimensi. Dimensi-dimensi itu nanti diturunkan menjadi elemen. Nah, elemen-elemen inilah yang nanti kamu ukur. Misalnya dengan kuesioner. Contoh misalnya constantly working. Elemen constantly working. Itu kan bisa diukur dengan apa? Dengan jam kerja. Ya. Semua elemen-elemen ini bisa diukur secara kuantitatif.
Nanti cara mengukurnya kita pelajari di materi berikutnya terkait skala. Gitu. Ini tadi kan contohnya hanya yang driven by work diturunkan ke elemen-elemen. Ini dimensi-dimensi yang lain juga diturunkan tuh menjadi beberapa elemen. Nanti kamu baca ini. Semua elemen ini bisa diukur secara kuantitatif. Gitu. Nanti kita belajar terkait skala. Oke? Saya rasa cukup materi terkait pengukuran variabel. Intinya adalah konsep atau variabel yang abstrak itu kita turunkan menjadi elemen-elemen yang bisa kita ukur secara kuantitatif. Yang abstrak itu kita operasionalisasikan supaya menjadi sesuatu yang tampak dan tentunya bisa diukur. Oke, terima kasih, selamat belajar ya.